Kemudian sikap positif menghadapi masalah, itu juga ciri-ciri orang cerdas spiritual. Tidak ada masalah yang harus diratapi sampai sedemikian rupa atau diputusasai sampai sedemikian rupa. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Nah, orang yang cerdas spiritual, dia bisa bersikap positif terhadap masalah. Baik, saya lanjut. Nah, kalau ini prinsip-prinsipnya. Jadi, kecerdasan spiritual itu sedikitnya punya 12 prinsip. Kalau tadi kan akarnya. Kalau ini jalannya itu melalui 12 rute ini. Yang pertama, kecerdasan spiritual itu memerlukan kerendahan diri. Kesadaran diri. Kerendahan hati nanti. Jadi kesadaran diri itu ya sama seperti di emosi kemarinnya. Ayo dipahami. Jadi sadar itu tidak sekedar tidak tidur. Kalau di spiritual sadar itu berarti kita hidup ini punya makna, punya nilai. Banyak orang yang rutinitas. Hidupnya rasanya kayak robot. Tidak bisa menjawab makna. Ya menjawab makna itu di situ bertanya mengapa. Mengapa sih harus ngaji? Mengapa sih harus seminggu sekali? Mengapa kok namanya ngaji filsafat? Mengapa kok? Nah itu pertanyaan-pertanyaan ini kan menggelisahkan. Tapi kalau kita bisa menjawab, disitulah kita sebenarnya hidup dengan bermakna. Tidak sekedar menjalani rutinitas hidup. Jadi yang pertama itu kesadaran diri. Yang kedua spontanitas. Ini menarik ya. Spontanitas itu maksudnya apa sih? Kita itu jadi orang baik, jadi orang yang peduli, jadi orang yang religius, spiritual itu keluarnya otomatis. Kenapa keluarnya otomatis? Karena sudah kita biasakan begitu. Tidak pakai dipikir dulu. Wah ini saya sedekah apa enggak ya? Kalau sedekah uangku sekian, nanti tinggal sekian. Padahal itu panjang. Kalau dipikir panjang, enggak otomatis keluar. Itu sebenarnya belum mendarah daging, belum mengakar. Kalau sudah karakter dermawan itu mendarah daging, begitu ada dorongan untuk sedekah, sedekah saja. Itu namanya spontan. Melakukan kebaikan secara spontan. Ini mirip didefinisi akhlak oleh para filosof muslim seperti Ibnu Miskawai, Imam Ghazali. Itu kan mendefinisikan akhlak itu cirinya antara lain spontanitas ini. Perbuatan baik yang sejati itu diantara cirinya spontan. Tidak pakai uhui ya. Kalian nonton TV nanti saya ngomong spontan, kalian uhui. Jadi otomatis keluar. Tidak pakai dipikir lagi. Min ghairi fikrin waruwiyatin kalau bahasanya Imam Ghazali. Tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau ada teman butuh pertolongan, langsung otomatis ditolong begitu saja. Tidak terlalu mikir panjang. Berarti apa? Kebaikannya sudah tertanam dalam diri. Keluarnya ya itu sudah otomatis. Kalau pakai dipikir panjang ya bukan kebaikan biasanya, hanya pencitraan. Mikir sih tuh, wow ini saya bantu ndak ya, saya traktir ndak ya, kalau saya traktir aku rugi berapa, kira-kira besok dapat balasannya ndak, itu panjang. Kalau ini masih belum jadi orang baik. Orang baik itu ya sudah, pokoknya aku yang traktir, yang bayar. Nah, itu ciri kedua. Jadi kebaikan spiritual, kecerdasan spiritual antara lain cirinya spontanitas dalam perbuatan baik. Kemudian panduan visi dan nilai. Hidup yang punya tujuan. Ada nilai yang ingin ditegakkan. Ini nyambung dengan tadi ya, hidup yang tidak asal-asalan. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, keutuhan. Keutuhan itu melihatnya tidak sempit.
Tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Jadi menjalankan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan yo aku, yo yang lain, ya semesta termasuk ketuhanan. Jadi tidak hanya ingin senangnya sendiri. Jadi membaca sesuatu itu utuh, tidak egois. Kemudian kasih sayang. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal. Hidup yang penuh kasih dan sayang. Kemudian kuat berbeda. Jadi mampu merayakan keragaman. Karena mampu membaca secara luas dan utuh, biasanya terus bisa merayakan keragaman. Merayakan itu menikmati keragaman. Selama ini banyak di antara kita yang gelisah. Tidak tenang hidupnya karena ada yang beda dengan kita. Saya agamanya A, dia agamanya B. Wah, tidak tenang aku. Sulit menyikapi perbedaan. Saya tipenya ini, dia tipenya itu. Saya alirannya ini, dia alirannya itu. Mbok kalau bisa orang itu alirannya sama kayak saya semua. Yang lain ikutlah saya semua. Kalau tidak ikut aku gelisah. Ini namanya tidak bisa menikmati keragaman. Ya, padahal Al-Quran kan sudah jelas menegaskan ya, syir'atan wa minhajan, su'uba wa qabail, dan macam-macam mengindikasikan bahwa keragaman itu sunatullah. Tapi kita sering jadi orang yang tidak terima, tidak puas dengan keragaman itu. Tidak bisa menikmati keragaman. Nah ini berarti apa? Kecerdasan spiritualnya kurang tinggi. Perlu di-upgrade lagi. Selanjutnya orang yang cerdas spiritual itu tidak tergantung. Kita dengan sesama saling membutuhkan, tapi tidak tergantung. Bedakan saling membantu dengan ketergantungan. Kalau ketergantungan itu pokoknya kalau tidak kamu ya hidupku hancur, sudah selesai. Itu ketergantungan namanya. Harus kamu. Kalau ndak kopi merek ini atau kalau ndak rokok merek itu ndak pokoknya. Nah, itu namanya ketergantungan. Ketergantungan itu nanti diantara indikasi orang tidak bisa menikmati keragaman. Ya kalau dalam Islam kan satu-satunya yang ditolerir itu ketergantungan kepada Allah. Allahus Somad. Satu-satunya tempat bergantung itu Allah. Kalau pada yang selain Allah jangan tergantung. Nanti kamu kecewa. Ketergantungan menunjukkan kecerdasan spiritual kita kurang tinggi. Nah, selanjutnya rendah hati. Bukan rendah diri ya, ada beda. Kalau yang awal itu sadar diri. Kalau yang ini rendah hati. Kalau rendah diri kan minder, tidak bersyukur. Kalau rendah hati itu lawannya tidak sombong. Jadi tidak meninggikan diri. Sadar bahwa aku ini banyak kelemahan. Yang di antara kelemahan ini bisa teratasi kalau aku berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan sesama, dengan semesta, berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini namanya kerendah hatian. Orang yang sadar kelemahan dirinya itu biasanya tidak sombong. Baik, terus prinsip spiritual, kecerdasan spiritual yang lain adalah itu tadi ya, bertanya mengapa. Pertanyaan mengapa itu pertanyaan sangat filosofis. Kalau teman-teman ingin jadi orang pintar, sering-sering bertanya mengapa. Meskipun ini menjengkelkan. Jadi, mengapa kok harus ngaji filsafat? Ya biar kita ngerti filsafat. Mengapa kok kita harus ngerti filsafat? Ya karena filsafat itu penting untuk dunia. Karena filsafat itu melatih kita untuk berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Nah itu bukan jengkel kamu ditanya gitu terus. Loh, tapi justru itu menunjukkan kita sadar. Ini yang disebut oleh Sokrates itu hidup yang diuji. Jadi kata Sokrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga. Hidup yang berharga itu yang kita uji. Mengapa kok kuliah di kampus itu? Kok ambil jurusan itu? Itu harus tahu jawabannya. Kalau tidak, berarti kemarin asal-asalan. Karena di situ ada beasiswanya, Pak. Mengapa kok cari yang ada beasiswanya?
Ya karena saya tidak banyak uang, Pak. Lah, mengapa kok tidak banyak uang? Karena saya males, Pak. Lah mengapa kok males? Oh itu kamu bisa stres itu mendadak. Oke, tapi itu bagian dari kecerdasan spiritual. Hidup yang tidak asal, hidup yang bermakna. Nah, selanjutnya di antara ciri kecerdasan spiritual adalah kemampuan reframe. Kemampuan reframe itu memberi frame ulang, memberi makna baru. Kadang dalam hidup ini kita perlu memberi makna baru. Misalnya ada teman-teman, wah Pak, akhirnya kuliah saya gagal Pak. Nah, Misalnya ini contoh, loh ini kan frame-mu frame kegagalan. Mungkin bisa kamu kasih frame baru. Saya berarti perlu tantangan yang baru selain kuliah Pak. Itu namanya reframe. Ini bukan kegagalan bagi saya Pak, tapi kebebasan. Misalnya. Nah, ini namanya reframe. Jadi di antara ciri orang yang cerdas spiritual itu mampu memberi frame baru. Orang yang sulit memberi frame baru itu nanti mudah putus asa. Kalau pas hidupnya sulit, kalau pas hidupnya senang, mudah terlena. Justru dengan frame baru, ini kendali dirinya lebih kuat. Iya sih, saya ini sekarang baru unggul menang. Tapi manusia itu mana ada yang sukses terus. Nah, ini saatnya saya harus hati-hati. Ini namanya reframe. Kemampuan reframe ini penting dalam hidup kita. Biar kita tidak putus asa dan juga tidak lupa diri. Kemudian sikap positif menghadapi masalah. Itu juga ciri-ciri orang cerdas spiritual. Tidak ada masalah yang harus diratapi sampai sedemikian rupa atau diputus asai sampai sedemikian rupa. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Nah, orang yang cerdas spiritual, dia bisa bersikap positif terhadap masalah. Yang terakhir, prinsip kecerdasan spiritual itu adalah dorongan untuk berkarya, berkontribusi. Jadi hidupnya tidak egois. Yang ada di pikirannya, apa yang bisa aku berikan pada teman-temanku, pada sesama, pada lingkunganku, sejauh yang aku mampu. Jadi orang yang cerdas spiritual itu kreatif. Dia terdorong untuk memberi terus-menerus. Dia berpikir apa yang bisa aku berikan. Karya apa yang bisa memberi kontribusi pada sesamaku. Nah ini ciri-ciri cerdas secara spiritual. Jadi ini 12 prinsip. Diingat-ingat nanti kecerdasan spiritual kita bisa terupgrade dengan indikator 12 ini. Cirinya, prinsip-prinsipnya ini. Sekarang saatnya kita latihan. Spiritual step. Langkah apa saja sih yang harus aku lakukan biar aku tambah cerdas secara spiritual. Nah, diawali dari kesadaran, kekinian, kedisinian. Nah, ini mari kita bangun sekarang kecerdasan spiritual kita. Pertama-tama diawali dari penerimaan, ridho terhadap situasi kita hari ini apapun itu. Jadi awal ridho ini akan jadi kunci. Awal penerimaan ini akan jadi kunci. Kalau di awal kita sudah tidak terima, kita sudah menyangkal, kita sudah tidak puas, sulit kita menghidupkan kecerdasan spiritual kita. Yang ada hanya mengeluh-mengeluh, protes-protes, dan lain sebagainya. Maka yang pertama penting kesadaran, kekinian, kedisinian. Jadi cuma untuk menerima
itu kan kita harus tahu yang kita terima itu apa. Nanti jangan-jangan ada yang bilang, kan tidak ada yang ngirim Pak, saya nerima apa juga. Jadi situasi kita hari ini, kondisi kita hari ini. Nah, untuk tahu situasi yang harus kita terima, disitulah pentingnya ilmu. Jadi pengetahuan, baik tentang diri kita maupun tentang situasi lingkungan di sekeliling kita. Oh iya, saya sadar aku ini sampai detik ini masih orangnya pemarah. Saya terima dulu. Banyak orang yang pemarah tapi tidak ngaku kalau dia pemarah. Maka kesadaran untuk kekinian, kedisinian itu penerimaan diri yang itu diawali dari ilmu, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Aku ini tipe yang orang gimana sih? Nah, diterima dulu, jangan diingkari, jangan denial. Kalau sudah, baru niat, azam yang kuat, niat. Saya masih pemarah, saya tahu, tapi aku akan berusaha untuk lebih baik. Nah, ini niat untuk jadi lebih baik. Setelah kita terima diri kita apa adanya. Jadi ridho, niat, kemudian yang ketiga, refleksi tentang hakikat diri kita yang sejati. Kalau ini ideal, aku itu seharusnya bagaimana sih? Nah, ini idealnya, yang nomor 3. Jadi ini mungkin aspek tafakkurnya. Yuk kita pikir, aku itu harusnya gimana? Mengapa sih Allah itu menjadikanku seorang muslim yang hidup di Indonesia, di desa ini, punya saudara seperti ini, teman-temanku kok tipenya gitu semua, dan lain sebagainya. Jadi kita memahami, kalau begitu aku harus apa? Aku harus bagaimana? Diriku harus dibentuk seperti apa? Nah, ini refleksi tentang hakikat diri kita. Kemudian saatnya berjuang, niat yang kuat. Kemudian kita tahu target tujuan kita yang ideal tadi, kemungkinan kita akan bertemu banyak halangan dan rintangan. Di situ saatnya kita menaklukkannya. Jadi kita mungkin ketemu kemalasan kita sendiri, kita ketemu teman yang tidak mendukung kita, macam-macam. Nah, itu halangannya. Saatnya kita menaklukkannya. Tapi lagi-lagi kita juga harus ngerti ilmunya. Jadi nanti di setiap tahap itu kuncinya ada di ilmu. Kita harus tahu halangannya apa. Oh, ternyata halangannya itu nafsuku sendiri. Oh, ternyata halangannya itu lingkungan sekelilingku. Oh, ternyata halangannya itu. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kalau dalam tasawuf, ini fase ketika kita bersih-bersih diri, namanya takholli. Setelah itu kita belajar kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan diri. Saya itu bisa lebih baik kalau pakai jalan ini. Pakai jalan ini juga bisa, pakai jalan itu juga bisa, Pak. Ada banyak kemungkinan. Nah, tapi dari banyak jalan nanti kita pilih satu kan tentunya. Yo, ada banyak jalan kan tidak mungkin kita pilih semua. Nanti pening sendiri. Kalau sudah kita pilih satu, yo kita jalan di satu itu. Meskipun kita sadar orang lain mungkin ngambil jalan yang berbeda, monggo saja. Dan kita komitmen di jalan yang satu itu. Fokus di jalan yang kita ambil untuk memperbaiki diri tadi. Banyak kita hari ini sudah menetapkan mengambil satu jalan, tapi tidak fokus di jalan yang diambil, malah fokus di jalannya orang lain untuk mencari keburukannya jalannya orang lain. Hari ini kan banyak begitu. Saya sudah ambil rute ini deh, tapi kita tidak jalan-jalan. Yang kita lakukan hanya ngeritiki orang lain yang ngambil jalan yang berbeda. Wah, jalanmu salah, jalanmu sesat ke sana, yang benar ke sini, yang paling bagus ini. Jadi kita ribut menyalahkan jalannya orang lain, tapi kita sendiri tidak jalan-jalan di rute yang sudah kita ambil. Nah, ini juga blunder.
Jadi kita tahu yang baik yang mana, tapi tidak kita jalankan. Nah, ini bagi saya blunder, apalagi kemudian kerjaan kita hanya mengkritik kiri kanan orang yang berbeda dengan kita. Jadi makanya yang terakhir itu komitmen di satu jalan, meski tetap sadar ada banyak jalan yang lain. Nah, ini rute-rute untuk menghidupkan kecerdasan spiritual. Diawali dari kesadaran dan penerimaan, dilanjutkan dengan niat, kemudian merenungi hakikat, selanjutnya menyingkirkan halangan, mempertimbangkan macam-macam jalan, dan pada akhirnya berjalan. Ngambil satu rute yang kita tempuh untuk meningkatkan kapasitas spiritual kita. Kalau kita sukses, kita akan dapat 5 hal itu. Entah 1 di antaranya, entah 2 di antaranya. Alhamdulillah kalau bisa 5 di antaranya. Kalau 5 ya berarti bukan di antaranya ya, 5-5-nya. Nah, namanya spiritual gift. Kalau ini mengikuti dana Zohar tadi. Spiritual gift itu ada 5. Yang pertama, the gift of discernment. Jadi kemampuan atau anugerah mampu mencerna. Jadi anugerah mampu mencerna itu kemampuan kita untuk memahami. Itu anugerah. Kalau yang tadi diberi langsung pengetahuan oleh Allah, saya sebut laduni tadi, itu namanya the gift of knowledge, pengetahuan, anugerah yang kedua. Sebenarnya kita mampu memahami sesuatu itu sudah anugerah. Tidak usah menunggu jadi orang laduni yang tiba-tiba ngerti apa. Tidak, kamu bisa memahami sesuatu itu sudah anugerah. Banyak orang yang mati-matian ingin memahami, tidak bisa paham-paham. Itu anugerah. Loh, ngaji malam hari ini, itu ada yang pahamnya 10%, ada yang paham 20%, ada yang tidak paham belas ini ngomong apa sejak tadi. Loh, kemampuan memahami itu anugerah sudah. Jangan menunggu, Pak saya belum dapat ilmu laduni, berarti Allah tidak sayang saya level. Tidak, kamu bisa memahami saja, itu sudah anugerah spiritual yang luar biasa. Nah, ada level 2-nya anugerah apa? The gift of knowledge. Kalau ini pengetahuan, kalau itu ya mirip intuitif laduniyah tadi. Kalau ini ya, memang kadang-kadang kita kejar tidak dapat-dapat, tiba-tiba oleh Allah dianugerahi pengetahuan. Ini namanya the gift of knowledge. Kita baca-baca buku, tidak dapat ide. Lagi nongkrong di angkringan malah, wah ada ide baru nih. Itu namanya the gift of knowledge. Jadi bagian dari sayangnya Allah pada kita, spiritual gift. Yang ketiga, the gift of wisdom. Kalau ini lebih dalam daripada sekedar knowledge. Wisdom itu kemampuan kita menemukan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata. Itu namanya wisdom. Jadi kalau tadi kan sekedar pengetahuan. Kalau wisdom itu kita tahu pengetahuan ini pasnya digunakan, manfaatnya digunakan itu di mana, kapan, dalam situasi apa. Ini namanya wisdom. Jadi, makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Love wisdom. Berarti dia tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi dia juga membahas bagaimana kebenaran ini pasnya digunakan, kapan, dalam situasi apa, untuk apa. Nah, ada yang lebih dalam daripada wisdom, yaitu the gift of prophecy. Kalau ini bahasa literalnya nubuat. Kalau dalam Islam nubuwah. Kalau ini secara umum biasanya diartikan orang yang punya profesi itu orang yang bisa membaca secara luas dalam segala sesuatu, tidak hanya di masa kini tapi juga di masa depan dan masa lalu. Ini orang yang
mendapatkan anugerah profesi. Jauh lebih dalam daripada wisdom karena jangkauannya jauh lebih luas, lebih dalam. Lintas waktu. Ini namanya profesi nubuah. Kalau dalam Islam jenisnya kenabian. Ada lagi yang lebih dari itu namanya the mind of God. Kalau diterjemahkan letter luck itu seperti pikiran Tuhan. Ini orang hidup yang kalau bahasanya tasawuf itu kalau berjalan ya Tuhan jadi kakinya. Kalau melakukan sesuatu Tuhan jadi tangannya. Kalau melihat Tuhan jadi matanya. The mind of God. Orang yang keinginannya sudah selaras persis dengan keinginannya Tuhan. Ini lebih tinggi. Ini spiritual gift. Anugerah-anugerah spiritual yang mungkin diperoleh orang yang cerdas secara spiritual. Dari level paling biasa namanya kemampuan memahami, sampai pengetahuan, sampai wisdom lebih tinggi, bisa sampai profesi, bisa sampai mind of God. Sufi-sufi tertentu itu kadang orang menyebutnya sampai di level mind of God. Baik, ya ini gambaran saja. Setelah tadi berusaha macam-macam, sekarang ada buahnya. Kalau tadi buah dari sisi kapasitas spiritual, kalau ini buah dari sisi hidup konkret kita. Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. Dan seimbang. Seimbang itu ya tidak terlalu kayak tadi loh. Tidak terlalu berat di spiritualnya saja, melupakan emosional, melupakan intelektual. Tapi ya imbang, ya dunia ya akhirat. Ya lahir ya batin. Tidak kok batinnya canggih luar biasa, tapi lahiriahnya sakit-sakitan. Tidak, seimbang. Jadi semangat dan seimbang. Kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan, tapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah, kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Dalam tanda petik ya. Nanti jangan diartikan letterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses, ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah, siap juga. Ditakdir seneng, alhamdulillah. Ditakdir susah, ya innalillah. Semuanya miliknya Allah. Nah ini orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau seneng lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Jadi ya ndak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang, ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya, nanti dulu kalau itu. Ayo wis kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap, tapi begitu ditagih pengorbanan terus mengkeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual yo siap berjuang sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain.
penuh cinta dan pelayanan pada sesama. Nah, ini ciri-ciri cerdas spiritual. Nah, sekarang strateginya. Ini tipsnya. Ada rumus hati, heart. Ini singkatannya. Ini biar kayak stand up itu terus ada singkatannya. Nah, hanya adalah heal in his presence. Jadi hidup yang sehat di hadapannya. Jadi itu simbol orang yang sebut saja kalau bahasa agama khusyuk. Makanya itu manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang khusyuk, tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinikmati makannya serius sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius sungguh-sungguh. Kita kan jarang tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya tidak tahu apa kalau teman-teman ini masih tidak kayak waktu kecil dulu. Cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang tidak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita tidak pernah tidur, yang ada kita ketiduran. Pasti tidak menikmati tidur. Tidak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi seringkali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. Sholat, ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya, itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi, ya efeknya jadi tidak maksimal. Yuk kita nikmati ya apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu coba sekali-sekali dinikmati, dirasakan benar. Wong sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol Instagram, sambil lihat Twitter, jadi makannya tidak dinikmati. Kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin laukmu diambil temanmu apa kamu tidak, lu kok tiba-tiba habis. Nah, yuk heart yang pertama, heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh, dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf I, engage with purpose. Kalau ini yo hidup dengan penuh tujuan. Jangan asal-asalan. Saya Pak ingin target ini, jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh. Catat saja biar tidak lupa target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Jadi engage with purpose. Hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf I, achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat hidup menyenangkan, membahagiakan. Kemudian huruf R, rise with patience and humility. Meningkatlah dengan sabar dan kerendah hatian. Kalau ini butuh penataan emosi, emotional regulation. Yuk kita meningkat, tapi yuk jangan kesusu, ada tahapan-tahapannya. Yang sabar. Kemudian thrive with compassion. Kalau ini kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Jadi ini rumus dari hati, namanya heart. Mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual.
Nah, wah ini tulisannya kecil-kecil. Pasti tidak terbaca. Saya ambil strategi dari 3 tokoh. Yang pertama Danah Zohar tadi. Kata Danah Zohar, SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling kuat. Menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman di mana kita mampu untuk melihat kehidupan dan orang lain secara segar, seolah-olah melalui mata seorang anak, untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam membuat perbedaan. Saya baca kayak gini, saya yakin teman-teman tidak paham. Ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan seterusnya. Itu dari buku terjemahannya. Jadi nanti ya saya jelaskan saja. Saya baca dulu. Yang kedua dari Hank Schramm. Intinya sama, 3 strategi ini. Apa yang menjadi nasihat terbesar sepanjang masa? Kata Schramm, tetaplah seperti anak kecil. Sebenarnya nasihatnya Danah Zohar tadi juga mirip. Menyuruh kita yuk murni lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Terbuka. Terbukalah. Jadilah petualang. Ingin tahu. Bersemangatlah untuk belajar. Bersikaplah tulus. Paling tidak untuk dirimu sendiri. Jangan menghakimi. Akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang dibawanya. Nah, Danah Zohar, Hank Schramm itu mengajarkan kita, yuk ayo meniru anak kecil saja. Tidak usah belajar ruwet-ruwet. Anak kecil itu lebih prospek secara spiritual. Yang pertama apa? Mereka terbuka, petualang, ingin tahu, semangat belajar. Anak kecil itu kan masih rasa ingin tahunya tinggi. Apa-apa ditanyakan. Sementara kita yang besar itu cenderung merasa sudah tahu. Nah, ayo seperti anak kecil lagi, semangat belajarnya tinggi. Kemudian tulus. Anak kecil itu tidak malu kalau bilang tidak tahu. Bilang suka ini, tidak suka itu. Kalau anak kecil kan tidak malu dia. Aku ingin ini, aku ingin itu, tidak suka ini, tidak suka itu, tulus. Kita tambah besar, tambah palsu. Kadang-kadang kita seneng tapi bilangnya enggak. Kamu seneng ya? Enggak, kata siapa misalnya. Padahal ya seneng. Kita tambah lama tambah palsu. Kita takut bilang apa adanya. Seneng sih tapi apa ya dia mau padaku. Kan lebih positif untuk dirimu. Bersikaplah tulus. Jangan menghakimi. Kita tambah besar, tambah banyak ilmu, rasanya lebih suka menghakimi. Oh ini anak soleh. Kalau ini setengah soleh. Oh kalau itu solehnya tinggal 1/4. Ini. Kita itu senengannya menghakimi, memberi label-label. Kalau anak kecil kan tidak begitu. Anak kecil apa saja dinikmati. Dan mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Kalau mengalami apa kan heboh anak kecil itu. Wow seneng. Kalau kita kan kadang agak jaim. Padune seneng tapi gengsi nanti masuk dianggap nggak ngerti kan, malu kan. Tapi enggak, kalau anak kecil itu seneng-seneng aja. Enggak seneng ya enggak seneng saja. Nah, kita sekarang banyak terdistorsi, kehilangan ketulusan kita, kehilangan semangat belajar kita. Nah, terakhir ada dari Peter Sheffield. Ini juga strategi. Dia mengkritik kita. Kelangsungan hidup itu cirinya hewan. Motivasinya ketakutan. Sekedar survive, kelangsungan hidup itu kan survive, itu tidak cocok untuk makhluk spiritual. Kalau makhluk spiritual seperti kita, itu keingintahuan, kasih sayang, dan kreativitas. Itu kuncinya. Motivasinya cinta. Jadi kalau jawaban kita hidup ala Pak, yang penting jalan, yang penting hidup, yang penting sehat, nyaman kan gitu aja, itu ndak manusia. Kalau sekedar nyaman ya binatang juga nyari nyaman, nyari enak dan nyari hidup. Kalau manusia tidak di situ.
Kalau sekedar itu ya level kita turun. Makhluk spiritual itu cirinya ingin tahu, kasih sayang, dan kreativitas. Jadi melahirkan hal-hal yang baru. Nah, ini dari Peter Shepard. Baik, ringkasnya, ini kok tiba-tiba ringkasnya. Manusia cerdas spiritual itu profilnya seperti itu yang saya tulis. Dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidup dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya, percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu kalau dapat sedih, dia tahu ya memang saatnya sedih, sunatullahnya begitu. Apapun yang terjadi pasti itu versi terbaik seperti yang dirancang oleh Tuhan. Kemudian tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan. Jadi kalau dia ingin sesuatu ya dia sampaikan. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi. Kemudian bijaksana. Kemudian dermawan, memberi tanpa mengharap balasan. Kemudian orangnya tenang, tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Kemudian merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Jadi tidak milih-milih orang, tidak memilah-milah orang, melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Dan yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi ya, pengalaman apapun dihubungkan dengan Tuhan, dihubungkan dengan yang maha tinggi. Uang itu duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita menyedekahkannya. Kambing kita itu harta duniawi, kepemilikan duniawi, kita spiritualkan dengan cara kita korbankan. Jadi ini namanya menspiritualkan pengalaman. Makan kita itu sebenarnya urusan perut saja, kesehatan duniawi biasa. Kita spiritualkan dengan cara kita niat makan biar kuat jasmani rohani untuk ibadah menjalankan amanat hidup dari Allah. Ini namanya menspiritualkan pengalaman. Jadi pengalaman apapun kita sambungkan dengan yang maha tinggi, dengan Allah. Baik, saya kira itu. Masih ada beberapa quotes yang saya bawa sehubungan dengan kecerdasan kita hari ini ya. Ini ada kritik dari Martin Luther King Jr. Kapan-kapan kita angkat beliau di ngaji filsafat. Kata Martin Luther King, kekuatan ilmiah kita hari ini itu sebenarnya telah melampaui kekuatan spiritual kita. Kita mampu membuat peluru kendali, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi kita bisa membuat peluru yang bisa kita kendalikan. Padahal peluru itu kan sulit untuk dikendalikan. Tapi kita bisa. Sayangnya kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi ini PR kita. Maksudnya intelijensi intelektual kita luar biasa. Tapi emosi dan spiritual kita masih tidak secanggih intelek kita. Ini kritiknya Martin Luther King. Ada lagi Charles Bukowski. Kata Bukowski, problem dunia masa kini itu adalah orang-orang pintarnya penuh keraguan, sementara yang bodoh penuh percaya diri. Ini masalah ini hari ini ya. Yang pintar-pintar itu ragu-ragu. Wah, saya ngomong gini ini nanti manfaat apa enggak, nanti menyinggung orang apa enggak. Nah, akhirnya enggak ngomong-ngomong sing pinter. Sing bodoh-bodoh ngomong terus dengan PD-nya apa wae di-share. Nah, ini problem ya, problem dunia masa kini. Orang-orang pinternya penuh keraguan, sementara orang-orang bodohnya penuh percaya diri. Harusnya yang pinter ya percaya diri, wong ada ilmunya. Yang bodoh, yang ragu-ragu, aku ini ndak ngerti apa pantas ngomong. Tapi sekarang kebalik. Baik, ada lagi quotes. Kalau ini filosof, menurut saya menarik. Agustinus. Jadi Tuhan seakan-akan tidak mengindahkan doa kita. Padahal dia selalu siap memberikan cahayanya kepada kita.
Bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya intelektual dan spiritual. Namun kita tidak selalu siap untuk menerimanya. Karena kita menjauh dan mengabaikannya demi keinginan akan hal-hal yang sementara. Jadi Tuhan itu sebenarnya siap dan telah memberikan kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi sayangnya kita tidak siap. Kenapa tidak siap? Yang kita minta hal-hal yang biasa-biasa dan sepele. Sehingga apa? Wadah kita tidak cukup untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga terus kita protes, ya Allah aku minta ini saja kok tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih luar biasa daripada yang dia minta. Ini katanya Agustinus. Sayangnya karena kita fokusnya pada hal-hal remeh yang kita minta, sehingga anugerah Allah yang luar biasa itu meleset. Tidak bisa kita terima. Jadi ini situasi kita, kata Agustinus. Ya Allah, semoga nanti saya kalau ujian mata kuliah ini nilainya ya minimal B lah ya Allah. Itu kan kecil. Itu urusan sederhana sekali yang kita minta. Padahal Allah itu anugerahnya jauh lebih besar dari itu. Katanya Agustinus, cahaya intelektual, cahaya spiritual. Karena kita menyiapkan wadah yang sangat kecil, akhirnya anugerah Allah yang sangat besar tidak tertampung. Terus kita mengeluh, seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa, tidak peduli sama kita. Nah ini juga perlu kita renungkan. Jadi titik renungannya terletak, jangan-jangan ada sangat banyak anugerah dari Allah yang selama ini aku abaikan. Karena aku tidak punya wadahnya, karena pintuku tertutup untuk itu, karena aku tidak tahu Allah sudah memberi sedahsyat itu. Baik. Saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.